Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang filsafat. Perkenalkan, nama saya Yogi Saputra Alidrus dan pemberi pertanyaan adalah Mas Heri. Silakan Mas Heri. Oke, langsung saja ya. Ya. Pertanyaan-pertanyaan ini ada 5 pertanyaan, yaitu pertanyaan yang pertama, apa sih makna dari filsafat itu sendiri menurut Iya. Bang Yogi bagaimana? Iya, jadi kali ini kita akan membahas tentang filsafat. Jadi apa sih sebenarnya mengenai tentang filsafat? Jadi filsafat itu berangkat dari bahasa Latin ya, yaitu filsuf yang artinya mencari, sedangkan sofi itu artinya cinta atau kebijaksanaan. Nah, jadi kalau kita gabungkan kata ini, yaitu berarti mencari kebijaksanaan atau mencari cinta. Nah, itu penjelasan secara komprehensif mengenai tentang filsafat. Jadi dia mencari, dia mengelola. Arti mengelola di sini itu kita mencari tahu makna dari filsafat atau kita mencari tahu segala sesuatu seluk beluk dari kehidupan yang ada di dunia ini. Kira-kira makna dari filsafat ini itu sangat penting kita pelajari lebih lanjut atau lebih luas di dalam substansi-substansi yang lebih luas. Itu Mas Heri mengenai tentang makna dari filsafat. Karena filsafat itu bagi saya merupakan sebuah substansi atau sebuah ilmu atau disiplin yang sangat penting bagi kehidupan kita. Kira-kira begitu Mas Heri makna dari filsafat. Oke. Ini yang pertanyaan yang kedua. Ya. Jadi banyak orang yang takut belajar filsafat karena takut terjadi dampak negatif dari filsafat itu sendiri, seperti tidak percaya Tuhan, Ya. terus bikin menjadi gila gitu, pikiran menjadi gila. Iya. Nah, itu bagaimana menurut Bang Rocky soal pemikiran seperti itu? Iya, jadi pemikiran-pemikiran yang seperti ini kita harus menghindarkan karena sangat berbahaya. Ya kan, kalau kita belajar filsafat, kalau kita memikir macam-macam, itu berarti kita nggak usah belajar filsafat. Karena hebatnya filsafat itu dia bisa mengubah semuanya. Karena sifatnya itu adalah mencari tahu, mengelola segala sesuatu. Ya kan, makanya filsafat itu dia sangat penting di dalam kehidupan kita. Ya kan. Nah, kalau kita mau ngomongin untuk kenapa jadi gila dan sebagainya, kalau kita belajar filsafat itu kita harus membatasinya, karena banyak para tokoh yang dimana pikiran-pikirannya itu kita tidak bisa membaca ataupun menghafal satu persatu. Kalaupun kita hafal, itu pasti kita akan bikin gila. Karena tokoh di Yunani kuno, Romawi kuno, di filsafat itu bukan hanya satu, jadi banyak, ya kan? Dan juga pertanyaan dari Mas Heri ini, yaitu kenapa sampai kita tidak mempercayai Tuhan? Artinya filsafat ini kan bagian dari berpikir, ya kan? Sebagai makhluk yang diberikan oleh akal oleh Tuhan yang Maha Esa, kita itu hendak berpikir. Kita sekolah, guru mempertanyakan kepada kita menjawab, itu adalah bagian daripada filsafat. Itu adalah bagian dari kerja filsafat. Kira-kira begitu Mas Heri. Betapa pentingnya belajar filsafat itu begitu. Jadi pemikiran-pemikiran yang seperti itu kita harus menghindarkan. Kira-kira begitu Mas Heri. Lalu bagaimana cara berpikir filsafat yang benar-benarnya menurut Bang Yogi? Iya, Bang Yogi ya, bukan Bang Yogi. Jadi di sini cara berpikir yang benar itu merupakan segala sesuatu yang harus diterima oleh akal ataupun harus diterima oleh individu satu sama individu lain. Kira-kira begitu. Jadi cara berpikir filsafat itu ada beberapa cakupan. Yang paling fundamental atau yang paling dasar itu adalah logis. Jadi logis di sini artinya apa sih? Ya, logis itu adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh akal, oleh pikiran kita, oleh pikiran manusia, oleh pikiran kelompok dan sebagainya. Ya, pikiran logis contohnya seperti kalau saya misalkan saya adalah manusia, itu apakah logis? Saya kira logis karena saya adalah manusia. Apakah saya mempunyai otak? Iya, karena saya adalah manusia. Itu merupakan sesuatu yang logis. Kemudian
kalau Bang Heri mengatakan Bang Heri bisa makan paku, saya kira itu merupakan sesuatu yang tidak logis, begitupun tidak masuk akal bagi saya, karena manusia itu tidak bisa memakan paku, ya kan? Itu cara berpikir yang benar, ya kan? Itu logis. Kemudian juga ada cakupan-cakupan yang lain seperti koheren, sistematis, radikal, dan sebagainya, yang dimana masing-masing itu dia memiliki definisi ataupun konsepsi yang berbeda-beda. Contohnya seperti radikal, ya kan? Kemudian ada juga sistematis atau tata urutan. Kemudian juga ada koheren, yaitu saling hubungan atau saling keterkaitan satu sama yang lainnya. Kira-kira cara berpikir yang benar dan filsafat, kira-kira begitu Mas Heri. Jadi manfaat dari ilmu filsafat itu apa sih Bang? Ya, jadi manfaat dari ilmu filsafat itu sangatlah banyak. Saya tidak mampu menghitung satu persatu. Karena saking hebatnya filsafat ini, saya pun sangat senang dan sangat bersyukur hidup di dunia ini karena belajar filsafat. Ya kan? Filsafat itu, kalau kata Pak Rocky Gerung, dia mengatakan dulu di zaman Yunani kuno, orang itu hidup secara amburadul, atau orang itu hidup tidak seperti orang aslinya gitu, ya kan? Karena setiap hari konflik dan sebagainya, ya muncullah sebuah tokoh yang namanya Socrates. Socrates ini dia melahirkan pikiran-pikiran yang logis, pikiran-pikiran yang sistematis. Nah dari situlah orang-orang Yunani kuno itu berpikir bahwa Socrates ini dia merupakan seorang tokoh, dan dia pun bisa mengubah kota Yunani kuno ya pada waktu itu, ya. Jadi manfaat filsafat itu dia bisa mengubah segala sesuatu yang tadinya tidak lengkap menjadi lengkap. Kenapa? Karena sifatnya adalah mencari tahu, dia mengelola dan sebagainya. Kira-kira begitu Mas Heri kalau kita belajar filsafat. Lalu bagaimana kita kaitkan filsafat itu sendiri dengan penegakan hukum di negara Indonesia? Ya, kalau kita bicara dalam konteks penegakan hukum, filsafat itu sebenarnya kalau orang hukum itu bicara tentang filsafat hukum, akan tahu bahwa hukum itu tidak kurang dan tidak lebih adalah kristalisasi dari akal budi terhebat. Karena disitulah bentulan kearifan, disitulah bentulan kemanusiaan, disitulah bentulan kecintaan dibuat. Tidak di tempat lain, hanya di hukum itu sendiri. Nah, kalau kita menggabungkan filsafat sama hukum, ini artinya segala sesuatu yang kita cari itu berdasarkan hukum, ya kan? Segala sesuatu yang tidak benar menjadi benar. Ya, ada satu asas yang sangat terkenal di dalam filsafat hukum, yaitu via justitia ruat caelum, yang artinya keadilan itu harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Artinya apa? Artinya keadilan itu harus diseimbangkan, harus diproporsionalitaskan, ya kan? Kalau tidak, maka langit itu akan runtuh, ya kan? Itu asasnya itu. Nah, jadi orang yang akan belajar filsafat hukum bahwa keadilan itu harus diagung-agungkan, ya kan? Tetapi buktinya, faktanya, keadilan itu hanyalah jargon, ya kan? Mereka dimainkan oleh penguasa, ya kan? Kalau kata Lord Action, dia mengatakan power tends to corruptly of the power corruptly. Dia mengatakan bahwa suatu kekuasaan itu dia sering menyimpang. Kekuasaan yang lebih besar, maka penyimpangannya juga lebih besar, Mas Heri. Jadi di sini filsafat itu kalau kita kaitkan dengan penegakan hukum itu dia harus adil, dia harus merata dan sebagainya. Tetapi pada buktinya tidak, ya kan? Kalau kita bicara hukum itu harus turun ke bawah, mungkin orang pada menolak. Tetapi kalau kita bicara hukum tajam ke atas, mungkin hukum juga orang lain juga menolak. Tetapi begitulah kenyataannya, Mas Heri. Kalau kita cek secara objektif, kira-kira filsafat hukum ini kalau kita gali lebih luas, itu kita berbicara mengenai tentang suatu keadilan. Kira-kira seperti itu, Mas Heri. Mungkin itu saja ya pertanyaan dari saya. Mungkin nanti saya diskusikan lagi sama Bang Yogi soal terkait apa
lebih dalam lagi soal filsafat ya Bang Yogi. Ya, Terima kasih. mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau sebatas pengetahuan saya mengenai tentang filsafat. Kita ketemu lagi di episode berikut. Saya Yogi Saputra Alidrus. Salam.